Halo, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua hari ini atau saat ini dalam keadaan sehat dan lebih mendingan ya, eh, kesehatannya lagi. Apalagi teman-teman yang atau khususnya teman-teman yang sedang mengalami eh, gangguan asam lambung ya, karena ini penyakit yang apa ya, termasuknya itu ya kayaknya penyakit ya bisa dibilang ringan, tapi ternyata efeknya itu sangat banyak sekali gitu ya. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan bikin video lagi ya. Mohon maaf saat ini saya hanya pakai singlet karena udaranya panas banget di tempat saya gitu ya. Oke teman-teman, kita akan video berikutnya atau video kali ini saya akan membahas mengenai sensasi asam lambung berikutnya ya. Karena yang kemarin kita udah kepala, terus kita saat ini saya mau bilang sensasi mengenai mata. Nah, apa dampak atau efek gangguan asam lambung ini kepada mata? Ini sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Ketika saya, ini pengalaman pribadi saya ya, ketika mengalami gangguan asam lambung ini kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai saat ini masih berasa ya. Saya belum benar-benar sembuh atau belum benar-benar hilang sama sekali ya, karena masih kadang-kadang itu masih kerasa banyak sensasi gitu ya. Oke, untuk mata ini biasanya saya dulu sensasi yang ke mata itu kalau sedang asam lambung tinggi itu mata itu kayak pedes gitu loh teman-teman. Jadi kayak orang yang lagi kayak demam, nah kayak lagi sakit demam itu kan mata kayak perih-perih atau pedes, panas-panas gitu loh, banyak panas itu, rasanya panas gitu. Terus itu mungkin mungkin karena suhu badan ya, suhu badan itu biasanya juga naik, nggak tahu apa pengaruhnya, tapi biasanya kalau pas asam lambung tinggi itu badan itu sering kerasa panas gitu ya, badan sering kerasa panas kayak demam gitu. Jadi eh, mata itu kadang terasa apa ya, pedes, pedes kayak kayak perih-perih gimana gitu loh, panas kayak gitu ya, sensasi kayak gitu pertama. Terus yang kedua itu saya dulu itu apa ya, sangat peka terhadap cahaya ya teman-teman. Kalau ada cahaya yang terlalu silau, pokoknya silau lah, misalnya gini, kita lihat ke atas ini, lihat langit kayak gitu, pas ada matahari itu nggak kuat, saya itu nggak kuat sama cahaya kayak gitu. Pokoknya nggak kuat aja ngelihat itu ya, nggak kuat saya. Sampai saya itu apa namanya, periksa ke periksa ke apa namanya, optik gitu loh, periksa mata saya apa ada masalah gitu. Terus diperiksa di sana nggak ada, baik-baik aja. Terus tanya-tanya lagi, apa mungkin karena radiasi ya, karena saya sering sering apa aktivitas di depan laptop, di depan komputer gitu. Terus akhirnya saya beli kacamata itu ya kacamata ya, eh, sebenarnya bukan kacamata minus atau plus, karena pas di sana itu diperiksa gitu normal, mata saya normal, jadi nggak minus nggak plus. Cuman ya gimana ya, pokoknya penglihatan itu keganggu banget ya gitu. Kadang-kadang itu ngelihat, eh, ngebaca gitu kayak kurang jelas, kayak apa ya, kayak nggak bisa fokus gitu loh, kayak kabur-kabur kayak gitu itu. Nah itu ya. Nah kadang itu pokoknya eh, peka banget terhadap cahaya itu, nggak bisa kena cahaya yang terang ya, itu silo banget, nggak tahan pokoknya dengan cahaya kayak gitu. Terus yang ketiga, di mata itu saya ngelihat itu sering kabur ya, jadi apa namanya, ngelihat apa alam sekitar, pokoknya sekitar itu nggak jelas gitu loh. Bukan nggak jelas, apa ya namanya, saya susah susah menjelaskan ya. Jadi kayak mata itu kayak kayak kelihatan ngelorong gitu loh, kayak apa ya, kayak pokoknya nggak enak lah, penglihatan tuh nggak enak, sama sekali nggak enak. Apalagi pas parah-parah itu ya, ditambah lagi kecemasan. Dengan kecemasan itu, wah itu benar-benar teman-teman, ngelihat apa-apa itu kayak apa ya, kayak lorong, kayak gimana ya, kayak kayak menakutkan lah pokoknya. Nggak enak banget di mata itu.
Nah itu jadi kayak gitu terasa pedes, kayak sering pedes itu, terus nggak bisa lihat cahaya yang terang-terang gitu ya. Terus juga yang ketika tadi kayak jadi nggak jelas ngelihat apa-apa, itu kayak kabur atau kayak gimana itu ya, saya juga sulit sulit menjelaskan. Terus lagi itu apa ya, mata itu kadang itu kerasa kayak ketutup gitu loh, jadi kayak meleknya itu enggak 100% gitu ya, jadi kayak berat banget buat melek itu, kayak jadi kayak sayu gitu loh, kayak mata gitu ngelihat itu sayu banget, sayu kayak berat gitu. Itu sampai sekarang saya juga apa ya, belum tahu itu pengaruhnya ke situ itu apa. Cuman itu yang saya alami teman-teman. Jadi teman-teman yang saat ini sedang mengalami gangguan asam lambung, jika ada apa namanya sensasi di mata itu ya, gangguan seperti tadi, seperti keliangan, ngelihat apa-apa nggak jelas, kurang jelas, bukan nggak jelas tapi kurang jelas, nggak bisa fokus ngelihat, misalnya tulisan kayak kecil-kecil gitu nggak jelas. Itu sampai saya periksa itu tapi nggak ada apa-apa ya ternyata, nggak, tulis tulisan kecil-kecil itu nggak jelas, terus sama cahaya itu peka 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 sekali, jadi nggak bisa lihat apa namanya yang terang-terang gitu, nggak kuat, nggak kuat silau gitu ya. Terus kalau itu karena mungkin yang ke berikutnya mungkin itu karena di kepala itu keliangan itu ya, jadi kalau lihat ke atas itu kayak nggak kuat aja, nggak kuat, jadi kayak apa ya, kayak keliang, jadi tidak, keliangan itu timbul lagi gitu kalau lihat ke atas itu. Nah itu, nah saya juga apa ya, pas sedang parah-parahnya itu apalagi kalau udah kecemasan ya teman-teman. Karena yang memiliki gangguan asam lambung itu banyak juga yang disertai kecemasan, kecemasan atau anxiety, atau itu ya itu bisa dibilang gangguan mental lah udah, karena dia udah menyerang tubuhnya, terus akhirnya dia ke apa namanya psikologinya, karena terlalu banyak sensasi yang dia rasakan, akhirnya psikologisnya yang kena. Seperti saya dulu, saya juga ngalami kayak gitu ya teman-teman. Itu lama sekali saya ngerasain itu ya teman-teman. Itu tapi ya untuk apa namanya, gimana cara mengatasinya ya dibuat tenang aja teman-teman. Itu karena memang itu salah salah satu sensasinya ya, jadi kita ikutin aja, kita ikhlas aja. Emang emang kayak gitu, jadi emang kayak gitu, jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, kan itu nanti insya Allah kalau apa asam lambungnya udah mulai normal, itu udah penglihatan udah mulai yang sensasi kayak itu udah hilang. Saya juga alhamdulillah sampai saat ini udah pada hilang itu teman-teman. Cuman ya kadang-kadang ya masih, tapi cuman apa ya, ya kadang-kadang aja, kadang-kadang. Tapi akhirnya kan saya udah, karena udah pengalaman ya, akhirnya saya terus besarkan hati saya. Oh iya, dulu kayak di samping lihat ke atas aja nggak kuat, akhirnya nah ini satu tips buat teman-teman ya. Jadi tenang kalau misalnya eh, lagi ngalamin kayak gitu, intinya tenang aja teman-teman, tenang. Apa namanya, perutnya atau asam lambungnya itu diatasin dulu. Diatasinya gimana ya, intinya jangan pantangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu jangan pernah dilanggar gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, itu pantangan-pantangan itu jangan dilihat, bukan jangan dilihat, jangan dipantang, intinya jangan dilanggar. Nah kayak gitu. Nah terus apa namanya, itu nanti insya Allah lama-lama kelamaan kalau perutnya udah bagus, perutnya udah mulai normal lagi, itu gangguan-gangguan yang ada di mata itu sedikit demi sedikit berkurang dan insya Allah hilang. Nah teman-teman kayak gitu tenang, intinya kalau kayak gitu tenang. Kalau teman-teman ada aktivitas apapun, lakukan aktivitas apapun, jangan istilahnya jangan diam, jangan takut, maksudnya takut mau gini, karena itu nanti itu adalah sumber kecemasan berikutnya. Kalau kita mau ngapa-ngapain takut, itu nanti malah menambah kecemasan ya teman-teman. Jadi hindari aja itu ketakutan itu, tenangkan pikiran, istilahnya ikhlas lah, ikhlas sama
sama Tuhan, sama Allah, ikhlas karena kita memang sedang diuji penyakit kayak gini ya, sedang diuji kayak gitu. Tenang aja dan yakin, insya Allah yakin pasti sembuh. Dan insya Allah itu adalah salah satu masa atau yang harus kita lalui lah, intinya kita istilahnya ya itu bagian dari hidup kita yang harus kita lalui. Jadi kita tetap tenang, ikhtiar usaha ya minum obat. Kalau masih minum obat, kalau masih konsumsi obat ya konsumsi nggak apa-apa. Kalau udah terlalu lama konsumsi obat ya udah dikit-dikit tinggalkan obat itu, mulai memperbaiki pola makan, pola tidur, pola pikir dan sebagainya ya teman-teman. Intinya kalau untuk teman-teman yang mengalami sensasi seperti yang saya alami tadi, tenang, ikhlas sama Allah. Kita memang sedang diuji kayak gini, sabar, terus buat aktivitas, jangan terus tiduran terus apa, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, apalagi nggak mau makan itu paksa makan teman-teman, paksa. Walaupun kadang makan itu dikit, perutnya udah nolak atau udah apa ya, makan dikit kadang-kadang kan udah penuh perutnya ya. Sampai dulu itu saya juga baru beberapa suap itu udah mulutnya udah penuh itu. Makanya itu nanti jadi apa, jadi kurus badannya ya. Saya dulu kurus banget, teman-teman bisa lihat video saya yang paling awal dulu itu kurus banget badan saya, bener turun itu hampir hampir 15 kilo teman-teman saya turunnya itu. Jadi turun drastis banget itu ya, berat badannya itu turun drastis. Nah itu intinya kita harus sabar, ikhlas, dan serahkan semuanya. Kita serahkan pada yang memberi kita hidup, sama Allah. Karena kita memang sedang diuji kayak gini, ikhlas saja, lalui hidup ini. Apa yang bisa kita kerjakan, walaupun ya kita tetap harus meninggalkan kegiatan yang berat-berat, cuman tetap tetap lakukan kegiatan yang positif lah. Intinya agar pikiran itu enggak terlalu terporsir ke kesehatan kita sendiri, enggak terlalu mikirin penyakit, supaya kita itu hilang penyakit itu, maksudnya hilang dari pikiran. Jadi kita enggak kepikiran penyakit, kita fokus ke hal-hal yang lain. Akhirnya insya Allah sedikit-sedikit nanti bisa memulihkan semangat, memulihkan psikologisnya ya. Kalau psikologisnya udah mulai baik, pencernaan juga udah mulai baik, insya Allah teman-teman akan sembuh nantinya. Oke gitu ya teman-teman. Intinya tetap semangat buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami gangguan asam lambung seperti saya. Oke, untuk video berikutnya saya akan membahas mengenai sensasi yang lain ya. Mungkin karena kemarin di kepala sudah, di telinga sudah, di mata sudah, besok kita ke telinga, hidung dan sebagainya, karena banyak sekali rasa yang yang saya rasakan. Itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Oke gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.